Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa harapanmu terlalu kecil untuk diwujudkan? Kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya adalah bukti bahwa doa yang tulus dapat mengubah hal yang mustahil menjadi nyata. Dari seorang ayah yang telah tua dan istrinya yang mandul, lahirlah seorang nabi yang membawa cahaya kebijaksanaan. Bagaimana kisah penuh mukjizat ini bisa terjadi? Mari kita simak bersama. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Di bawah sinar matahari yang membakar dataran Palestina, Nabi Zakaria alaihissalam berjalan dengan langkah penuh tekad. Beliau mengenakan jubah sederhana, simbol hidupnya yang rendah hati, meskipun ia berasal dari keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, Nabi Zakaria beliau adalah suara kebenaran yang lembut namun tegas. Nabi Zakaria alaihissalam memiliki istri bernama Ilyasa binti Fakut bin Qabil, seorang wanita yang penuh kesabaran dan keimanan. Ilyasa adalah wanita keturunan Nabi Harun alaihissalam, sehingga rumah tangga mereka penuh dengan nilai-nilai ketakwaan yang diwariskan dari para nabi terdahulu. Namun di balik kesolehan mereka, ada satu luka yang mendalam. Bertahun-tahun lamanya, mereka tidak dikaruniai seorang anak pun. Seringkali di keheningan malam, Nabi Zakaria memandang istrinya yang penuh dengan cinta dan pengertian. "Wahai istriku," katanya dengan nada lembut, "sungguh Allah Maha mengetahui setiap doa dan harapan kita. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya." Ilyasa tersenyum tipis menahan air mata yang ingin tumpah. "Aku tidak pernah meragukan kasihnya, wahai suamiku. Tapi terkadang hatiku bertanya-tanya, apakah kami cukup pantas untuk menerima karunia sebesar itu?" Nabi Zakaria menggenggam tangan istrinya, memberikan kehangatan. Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki pada waktu yang Dia kehendaki. Yang harus kita lakukan adalah terus berdoa dan bertawakal kepadanya. Nabi Zakaria alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kaum Bani Israel yang saat itu telah jauh dari ajaran tauhid dan tenggelam dalam berbagai dosa besar. Mereka tidak hanya menyimpang dari jalan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, tetapi juga melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, seperti kezaliman, perzinaan, kemungkaran, dan bahkan mengubah hukum-hukum agama yang telah diajarkan sebelumnya. Kaum Bani Israel kala itu sudah kehilangan akhlak mulia. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsu dan kepentingan duniawi dibandingkan ketaatan kepada Allah. Di tengah kekacauan moral dan keimanan itu, Nabi Zakaria alaihissalam muncul sebagai utusan Allah yang membawa pesan kebenaran dan mengingatkan mereka akan konsekuensi dari perbuatan mereka. Beliau berdiri dengan keberanian dan kelembutan hati di hadapan kaum yang keras kepala. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Zakaria berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, mengapa kalian meninggalkan hukum Allah dan memilih jalan yang menyesatkan? Tidakkah kalian melihat akibat dari dosa-dosa kalian? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi mereka yang bertaubat dan kembali kepadanya. Janganlah kalian menunggu azab menimpa sebelum kalian menyadari kesalahan kalian." Namun, dakwah Nabi Zakaria tidak diterima dengan mudah. Sebagian besar Bani Israel menolak pesan kebenaran yang beliau bawa. Mereka mencemooh, mengejek, dan bahkan berani menuduh beliau sebagai pembawa ajaran yang tidak sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka. "Zakaria, hentikan omong kosongmu. Kami tidak membutuhkan nasihatmu. Berhala-berhala kami sudah cukup memberikan keberkahan bagi kami," ujar salah satu pemimpin mereka dengan nada penuh penghinaan. Meskipun menghadapi perlawanan yang keras, Nabi Zakaria tetap sabar dan tidak menyerah. Setiap malam, beliau bersimpuh di hadapan Allah, memohon kekuatan dan petunjuk. Dengan air mata yang mengalir, beliau berdoa, "Ya Allah, Engkau mengetahui hatiku yang pedih melihat kaumku tersesat. Berikanlah aku kekuatan untuk terus berdakwah dan bukalah hati mereka untuk menerima kebenaran-Mu."
Hana sering terlihat memanjatkan doa dengan linangan air mata. Suara lirih tapi penuh keyakinan. Ya Allah, jika Engkau mengaruniakan aku seorang anak, aku berjanji akan menyerahkannya hanya untuk mengabdi kepadamu di Baitul Maqdis, ucapnya dengan hati yang tulus. Doanya pun didengar oleh Ilyasha, kakaknya. Ilyasha tersenyum lembut dan memeluk Hana. Jangan pernah putus asa saudariku, Allah Maha mendengar. Jika itu niatmu, Allah pasti mengabulkan pada waktu yang paling tepat, katanya, menenangkan hati Hana. Doa Hana akhirnya terkabulkan. Ia merasakan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi seorang ibu. Kebahagiaan meliputi dirinya dan suaminya Imran. Namun di tengah kebahagiaan itu, takdir Allah menentukan hal lain. Menjelang kelahiran anak yang didambakan itu, Imran jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Hana terduduk di sisi ranjang suaminya, menggenggam tangannya yang mulai dingin. Wahai suamiku, aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa dirimu, tetapi aku berjanji akan menepati nazarku kepada Allah. Anakku akan menjadi hamba Allah yang taat, seperti yang selalu kita impikan, katanya sambil terisak. Imran tersenyum lemah. Jaga anak kita, Hana, serahkan dia kepada Allah. Dia yang akan melindungi dan membimbingnya, ucapnya sebelum mengembuskan nafas terakhir. Tak lama kemudian, bayi perempuan yang cantik lahir. Hana menatap bayi itu dengan penuh cinta. Engkau adalah karunia terbesar dari Allah. Aku memberikan namamu Maryam, yang berarti hamba Allah. Semoga engkau menjadi wanita yang suci dan mulia, fisiknya sambil mendekatkan bayi itu. Sebagai seorang janda, Hana merasa tidak mampu merawat Maryam sendirian. Ia memutuskan untuk menepati nazarnya kepada Allah dengan menyerahkan Maryam untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Namun menyerahkan seorang bayi perempuan bukanlah hal yang biasa dilakukan. Banyak yang meragukan keputusan Hana. Hana, anakmu masih terlalu kecil. Bagaimana mungkin dia bisa mengabdi di Baitul Maqdis? Tanya seorang kerabat dengan nada khawatir. Allah yang akan menjaganya. Aku hanya menjalankan nazar yang telah kuikrarkan, jawab Hana dengan tegas meskipun hatinya berat. Ia mendatangi Nabi Zakaria alaihissalam, suami dari kakaknya Ilyasha. Wahai Nabiullah, aku memohon padamu untuk menjaga Maryam. Asuhlah dia seperti anakmu sendiri. Bantu aku menunaikan janji ini kepada Allah, pinta Hana dengan penuh harap. Nabi Zakaria alaihissalam memandang bayi Maryam yang sedang tertidur di pangkuan Hana. Wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Tentu saudariku, aku akan menjaga Maryam seperti anakku sendiri. Dia adalah amanah Allah, ucap Nabi Zakaria sambil mengangguk mantap. Maryam tumbuh di bawah asuhan Nabi Zakaria dan istrinya Ilyasha. Keduanya memperlakukan Maryam dengan penuh kasih sayang, seolah-olah dia adalah darah daging mereka sendiri. Ketika Maryam beranjak dewasa, Nabi Zakaria membuatkan sebuah tempat khusus untuknya di Baitul Maqdis yang disebut mihrab. Di sana Maryam menjalani hari-harinya dengan ibadah dan doa. Maryam, tempat ini adalah milikmu. Gunakanlah untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Jadilah hamba yang taat, ujar Nabi Zakaria saat menyerahkan kunci mihrab kepada Maryam. Maryam menjadi wanita yang dikenal karena kesucian dan ketaatannya. Dia menghabiskan waktunya untuk sholat, membaca kitab suci, dan bermunajat kepada Allah. Suatu hari, Nabi Zakaria mengunjungi Maryam di mihrab. Ia terkejut melihat makanan segar yang ada di dalamnya. Buah-buahan musim dingin dan musim panas tertata rapi, padahal bukan musimnya. Maryam, dari mana datangnya makanan ini? Tanya Nabi Zakaria dengan rasa penasaran. Maryam tersenyum dan menjawab dengan lembut, ini adalah rezeki dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Jawaban Maryam membuat hati Nabi Zakaria bergetar. Ia menyadari bahwa Maryam benar-benar adalah wanita yang diridhoi Allah. Keimanan Maryam menginspirasi Nabi Zakaria untuk terus berdoa memohon keturunan. Meski usianya sudah sangat tua, hubungan Nabi Zakaria dan Maryam adalah kisah kasih sayang, keikhlasan, dan pengorbanan. Nabi Zakaria tidak hanya menjadi seorang paman, tetapi juga pelindung dan pembimbing bagi Maryam. Maryam di sisi lain menunjukkan bahwa keimanan dan ketaatan kepada Allah dapat mendatangkan berkah yang tak terduga.
Kisah ini mengajarkan bahwa ketika manusia menyerahkan segalanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik dalam kasih sayang. Suatu malam, angin sejuk berhembus pelan melalui celah jendela kecil di kamar Nabi Zakaria alaihissalam. Cahaya rembulan temaram menghiasi ruangan sederhana yang penuh dengan keheningan. Di sudut kamar, seorang nabi yang telah menua bersimpu dengan khusyuk. Tubuhnya yang renta tanpa rapuh, tetapi hatinya tetap kokoh dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dengan penuh kesungguhan, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengarahkan pandangannya ke arah langit. "Ya Tuhanku," suaranya terdengar lemah, namun penuh harapan. "Sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu." Tangis Nabi Zakaria pecah saat mengucapkan doa itu. Air mata mengalir di pipinya yang penuh kerut. Beliau menyadari bahwa secara manusiawi, harapannya memiliki anak sangatlah kecil. Tubuhnya sudah renta, istrinya pun sudah lanjut usia dan mandul. Namun keajaiban bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Zakaria, mengapa engkau masih memohon sesuatu yang mustahil?" bisik suara keraguan dalam pikirannya. Namun, Nabi Zakaria segera menepis pikiran itu. Keyakinannya kepada Allah tidak pernah goyah. Beliau tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan kehidupan meski dari sesuatu yang dianggap mustahil. Suatu malam, di keheningan mihrabnya, Nabi Zakaria merasakan getaran yang berbeda dalam hatinya. Beliau kembali bersujud dan berdoa, kali ini dengan tangisan yang tak tertahan. "Ya Tuhanku," ujarnya. Suara pecah keras isak tangis. "Berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Pagi itu, istrinya Nabi Zakaria menghampirinya. Wajahnya yang mulai menua tetap memancarkan kelembutan. "Suamiku, apakah engkau masih terus memohon keturunan?" tanya istrinya dengan lembut. "Ya istriku," jawab Nabi Zakaria, menatap istrinya dengan mata penuh harapan. "Aku yakin Allah Maha Kuasa. Janganlah engkau merasa putus asa. Kita ini hambanya dan kita tidak tahu apa rencananya untuk kita." Ilyasya tersenyum lemah. "Aku hanya ingin engkau tahu betapa besar cintaku kepadamu. Jika Allah menghendaki, aku pun siap menerima apapun takdirnya." Nabi Zakaria menggenggam tangan istrinya erat. "Istriku, mari kita terus memohon kepadanya. Kita tidak pernah tahu, mungkin ini adalah ujian kesabaran kita." Malam itu, langit tampak bersih dihiasi bintang-bintang yang berkilauan. Suasana di Baitul Maqdis begitu hening. Hanya terdengar desiran angin yang lembut menyapu dedaunan. Nabi Zakaria alaihissalam berada di mihrabnya seperti malam-malam sebelumnya, memanjatkan doa dengan penuh harapan. Tangannya terangkat tinggi, matanya tertutup rapat, dan bibirnya terus melafalkan doa yang penuh dengan keikhlasan. "Ya Allah, ya Tuhanku," bisiknya lirih, "Engkaulah yang maha mendengar doa-doa hamba-hambamu. Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang dapat meneruskan dakwahmu, meskipun aku dan istriku telah menua." Doa itu tak pernah lepas dari lisannya, meski usia senja dan kondisi istrinya yang mandul menjadi kenyataan yang sulit dinalar. Nabi Zakaria yakin tiada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kehusyukannya itu, tiba-tiba ruangan mihrab diterangi oleh cahaya yang sangat terang. Nabi Zakaria membuka matanya, terkejut dengan kehadiran malaikat Jibril yang berdiri di hadapannya. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira dari Allah. "Wahai Zakaria," ucap malaikat Jibril, "kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya." Al-Quran, Surah Maryam ayat 7. Mendengar kabar itu, Nabi Zakaria terdiam. Rasa haru, bahagia, dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Matanya berkaca-kaca, namun hati kecilnya bertanya-tanya. Dengan suara yang bergetar, ia bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Tuhanku," ucapnya penuh rasa takjub, "bagaimana mungkin aku akan memiliki seorang anak, sedangkan istriku seorang yang mandul dan aku sendiri telah mencapai usia yang sangat renta?" Malaikat Jibril tersenyum dan menjawab dengan penuh keyakinan,
Demikianlah ujar malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hal itu mudah bagiku. Sungguh aku telah menciptakanmu sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum ada." Al-Quran Surah Maryam ayat 9. Jawaban itu menenangkan hati Nabi Zakaria. Air matanya tak terbendung. Ia bersujud kepada Allah, memuji kesabarannya yang tak tertandingi. Hari demi hari berlalu dan kabar kehamilan istrinya menjadi kenyataan. Istrinya Ilyasya yang sebelumnya dikenal mandul kini mengandung seorang anak. Berita itu tersebar di kalangan Bani Israel, menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang terharu dan mengimani kebesaran Allah, namun tak sedikit pula yang mencemooh dan menuduh Nabi Zakaria menyebarkan kebohongan. "Ini tidak masuk akal," ujar salah satu pemuka Bani Israel dengan nada sinis. "Bagaimana mungkin seorang wanita tua yang mandul bisa mengandung? Zakaria pasti telah menggunakan sihir." Namun, Nabi Zakaria tidak gentar. Ia menghadapi tuduhan-tuduhan itu dengan ketenangan, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, ia terus memohon kekuatan dan perlindungan dari Allah untuk menghadapi fitnah yang dilontarkan kaumnya. Ketika waktu kelahiran tiba, suasana penuh dengan haru dan kebahagiaan. Nabi Zakaria menemui istrinya dengan penuh kasih sayang. Ketika tangis bayi pertama kali terdengar, air mata bahagia membasahi wajah Nabi Zakaria. Ia menggendong bayi laki-laki itu dengan penuh kelembutan. "Yahya," bisiknya sambil tersenyum. "Namamu adalah Yahya, nama yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau adalah anugerah darinya, bukti bahwa tiada yang mustahil bagi Allah." Ilyasya yang terbaring lemah menatap bayi kecil itu dengan mata penuh cinta. "Suamiku," ucapnya pelan, "Allah telah mengabulkan doa-doa kita. Anak ini adalah bukti kasih sayangnya kepada kita." Nabi Zakaria mengangguk, matanya tidak lepas dari wajah Yahya yang mungil. Yahya akan menjadi anak yang soleh, penerus dakwah risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Aku bersumpah akan mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Beberapa waktu setelah kelahiran Nabi Yahya, Nabi Zakaria kembali mendapat wahyu dari Allah. "Wahai Zakaria, anakmu Yahya akan menjadi seseorang yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 39. Wahyu itu semakin menguatkan tekad Nabi Zakaria untuk menjaga dan membimbing Nabi Yahya. Beliau tahu anak ini adalah karunia yang tidak ternilai, amanah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Saat Nabi Yahya tumbuh besar, sifat-sifat istimewanya mulai terlihat. Ia adalah anak yang lembut, gemar belajar, dan sangat menghormati orang tuanya. Nabi Yahya sering terlihat duduk di pangkuan Nabi Zakaria, mendengarkan cerita-cerita tentang para nabi terdahulu. "Ayah," tanya Nabi Yahya suatu hari dengan suara polosnya, "mengapa manusia harus menyembah Allah?" Nabi Zakaria tersenyum lembut, "Wahai anakku, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dialah yang memberi kita kehidupan, rezeki, dan segala nikmat. Maka menyembahnya adalah bentuk rasa syukur kita kepadanya." Mendengar jawaban itu, Nabi Yahya mengangguk dengan penuh kesungguhan. "Aku ingin menjadi hamba Allah yang taat. Ayah, ajarkan aku bagaimana cara mencintai Allah dengan sepenuh hati." Nabi Zakaria memeluk Nabi Yahya dengan erat. "Engkau adalah cahaya dalam hidupku, Yahya. Aku yakin engkau akan menjadi seorang nabi yang membawa kebaikan bagi umat manusia." Ayah ceritakan lagi tentang kisah para nabi. Tinta Nabi Yahya dengan mata berbinar. Nabi Zakaria alaihissalam tersenyum, meletakkan kitab Taurat yang baru saja dibacanya. Ia memandang anaknya dengan penuh cinta. "Anakku, kisah para nabi adalah pelajaran bagi kita. Mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang taat, yang menjalankan perintahnya tanpa ragu. Engkau pun Yahya memiliki tanggung jawab besar kelak. Sebagai seorang hamba Allah, kau harus taat dan selalu memegang teguh ajarannya." "Aku ingin menjadi seperti mereka, ayah," ucap Nabi Yahya dengan suara yang penuh tekad. "Ajarkan aku lebih banyak tentang Taurat. Aku ingin mempelajari semua isi kitab itu." Sejak usia belia,
Yahya menunjukkan ketertarikannya yang mendalam terhadap ilmu dan ibadah, sementara anak-anak lain berlarian bermain. Nabi Yahya lebih senang duduk di bawah pohon rindang dengan kitab di tangannya. Ia membaca dengan penuh perhatian, merenungkan setiap ayat yang dibacanya. Suatu hari, seorang teman sebayanya mendekati Nabi Yahya yang sedang membaca. "Yahya, kenapa kau tidak bermain dengan kami? Lihat, kami akan berlomba di sungai." Nabi Yahya menutup kitabnya sebentar dan tersenyum. "Maafkan aku, saudaraku. Aku sedang mempelajari firman Allah. Bermain memang menyenangkan, tetapi ilmu yang kudapat dari kitab ini jauh lebih berharga. Mungkin nanti aku akan bergabung dengan kalian." Temannya mengerutkan dahi dan tak memahami kenapa Nabi Yahya lebih memilih buku daripada bermain. Namun Nabi Yahya tetap melanjutkan belajarnya tanpa terganggu oleh ajakan itu. "Wahai Yahya, pelajarilah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam surah Maryam ayat 12 sering terngiang di telinganya. Ayat itu menjadi pedoman hidupnya." Yahya mendalami kitab Taurat dengan sepenuh hati, memaknai setiap ajarannya dengan keimanan yang mendalam. "Ayah, aku tidak mengerti," tanya Nabi Yahya suatu hari, menunjuk pada salah satu ayat di kitab Taurat. "Apa maksudnya kita harus selalu menjaga hati kita agar bersih dari kesombongan?" Nabi Zakaria alaihissalam memandang anaknya dengan lembut. "Anakku, menjaga hati berarti menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, dan kesombongan. Allah mencintai hambanya yang rendah hati dan selalu bersyukur. Sebagai seorang manusia, kita harus selalu ingat bahwa segala yang kita miliki berasal darinya." Nabi Yahya mengangguk menyerap setiap kata yang diucapkan ayahnya. "Aku akan selalu berusaha menjaga hatiku, ayah. Aku ingin menjadi hamba yang dicintai Allah." Selain kegemarannya belajar, Nabi Yahya juga dikenal sebagai anak yang penuh kasih sayang dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Yahya tetap tumbuh menjadi anak yang penuh perhatian dan kasih sayang, tidak hanya kepada orang tua tetapi juga kepada sesama. Sikap ini membuatnya dicintai oleh masyarakat di sekitarnya. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan dan memberikan nasihat kepada mereka yang hatinya dipenuhi keraguan. Suatu hari, seorang lelaki tua datang kepada Nabi Yahya dan berkata, "Wahai Yahya, aku sering merasa iri kepada tetanggaku karena ia memiliki banyak harta, sementara aku hidup miskin. Apa yang harus aku lakukan untuk menghilangkan rasa iri ini?" Nabi Yahya menjawab dengan bijaksana, "Ketahuilah, iri hati adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya. Ia bisa menggerogoti keimanan dan membuat kita lupa bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Sekecil apapun itu, mintalah kepadanya untuk membersihkan hatimu. Dan ingatlah bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara." Nasihat tersebut membuat lelaki tua itu menangis. Ia berterima kasih kepada Nabi Yahya dan berjanji untuk memperbaiki hatinya. Nabi Yahya juga dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana. Ia tidak pernah meminta banyak dari dunia, memilih hidup dalam kesederhanaan, dan lebih mengutamakan ibadah kepada Allah. Dalam surah Maryam ayat 13 hingga 14, Allah menyebutkan sifat Nabi Yahya, "Dan kami berikan kepadanya kasih sayang yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa. Dan dia seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka." Hingga dewasa, Nabi Yahya tetap teguh mempelajari kitab Taurat dan menjalankan tugas kenabiannya. Ia menyeru kepada kebaikan dan memperingatkan kaumnya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Dalam tradisi Islam, Nabi Yahya juga dikenal karena keberaniannya menegur penguasa yang melanggar hukum Allah. Meskipun hal ini akhirnya menyebabkan ia dibunuh dengan keji, kisah ini menunjukkan keteguhan hati Nabi Yahya dalam menegakkan kebenaran hingga akhir hayatnya.